pembelajaran kita yang sampai sore hari ini ya. Masya Allah, apa kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat? Baik, saya hari ini dengan tema sharing session diseminasi budaya positif. Kira-kira apa sih diseminasi? Pada tahu loh apa diseminasi? Belum. Jadi apa yang saya lakukan hari ini adalah diseminasi. Itu apa? Penyebar luasan pemahaman dan pengalaman ya, sharing pengalaman selama saya mempelajari modul 1.4 di budaya positif. Sebelumnya, biar kita lebih semangat, kita fokus dulu yuk ya. Kita brainstorming dulu sekitar 1-2 menit. Jadi, saya mau teman-teman fokus ketika teman-teman mendengarkan instruksinya Miss Nia berkata, ikuti semua instruksinya. Setiap kali mendengar kata Miss Nia berkata, kalian harus mengikuti instruksinya. Paham? Paham. Sudah. Masya Allah. Ya, ini harus mau jangan sepertinya. Baik. Oke, silakan, pas banget Miss Nadia, Miss Rani. Kita mau brainstorming dulu sebentar 1 menit ya, barang 1 menit. Instruksinya saya ulang kembali. Setiap kali mendengar saya bilang Miss Nia berkata, ikuti instruksinya. Paham? Oke, kita akan mulai. Tepuk tangan. Miss Nia berkata, Miss Nia berkata, pegang hidung. Hidung, ayo hidung. Berdiri. Miss Nia berkata tepuk tangan. Terima kasih. Yuk kita lanjutkan ke sini. Nah, jadi teman-teman langsung ke sini kita masuk ya. Hari ini kita akan pembahasan mengenai konsep utama modul budaya positif. Apa saja? Ada 7 yang akan kita bahas hari ini. Pertama, paradigma pembelajaran paradigma baru. Kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin di sini teman-teman merasakan ada beberapa hal-hal atau nama-nama yang baru, ya? Atau semua sudah tahu semua? Belum. Baik, maka di sinilah fungsi saya untuk berbagi bersama teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas sebentar mengenai pembelajaran paradigma baru. Ini seperti yang sudah digaung-gaungkan pemerintah ya teman-teman ya, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, seperti yang kita alami di sini di sekolah, kita punya 2 kurikulum. Di kelas 7 kita punya kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, dan kelas 8, kelas 9 itu kurikulum yang KSP 2013. Oke. Nah, di kurikulum merdeka ini sendiri, ini pemerintah sudah menggaungkan untuk diferensiasi pembelajaran teman-teman yang sebenarnya jauh sebelum ada IKMD sendiri ini sudah dipelajari. Namun kita tidak begitu memperhatikannya sehingga sekarang pemerintah benar-benar berusaha untuk fokus kepada diferensiasi. Kenapa? Karena kita sadari semua bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Kita tidak bisa menggabungkan mereka, menyamaratakan mereka. Ada yang kinestetik, ada yang visual gaya belajarnya, ada yang auditori. Maka di sini penting sekali untuk kita mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut agar kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, berkebinekaan global. Apalagi selanjutnya? Gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Inilah tujuan akhir dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Mewujudkan ini. Ya, mewujudkan ini. Selanjutnya, kita beralih ke disiplin positif. Mungkin teman-teman udah biasa sekali mendengarkan kata disiplin, tapi sekarang ada embel-embel disiplin
Kita lihat yuk sama-sama di sini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Karena ini di sekolah, maka guru dan murid. Kalau di sini di rumah, maka untuk orang tua dan anak. Begitu. Jadi, disiplin sendiri apa sih kalau Bapak dan Ibu? Kalau disiplin sendiri itu apa? Teratur, aturan, benar. Nah, dengan embel-embel kata positif ini, maka di sini lihat tanpa kekerasan atau ancaman. Yang dalam pelaksanaan disiplin positif ini kita sangat memerlukan pertama kesepakatan. Kita harus jalin kesepakatan dulu dengan anak kita. Kita nggak bisa ujuk-ujuk menerapkan disiplin positif tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Anak-anak harus ditahankan dulu. Kita harus bersepakat dengan anak-anak. Yang kemudian ada aturan yang kita bikin bersama. Setelah kita sepakat mau apa-apa, aturannya gimana? Bagaimana cara kerjanya? Dan kemudian konsistensi. Anak-anak itu tidak akan bisa hanya sekali diinstruksikan tanpa ada konsistensi dari kita. Kita jangan berharap kita bisa menciptakan menjalankan disiplin positif kalau tidak ada konsistensi. Kita ingin anak tepat waktu ke masjid sementara kita sendiri tidak. Kita tidak memberikan contoh, kita tidak konsisten. Maka susah sekali untuk dilakukan seperti itu. Dan terakhir, kendali emosi yang baik. Bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kita secara baik. Maka keempat hal ini adalah hal yang saling berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menjalankan disiplin positif. Nah, terkait dengan disiplin positif ini, ada beberapa hal yang ternyata menjadi yang mempengaruhi ya alasannya kenapa atau bagaimana disiplin positif itu bisa terjalankan dengan baik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih kadang yang melatari anak-anak itu melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini terkait dengan kebutuhan jasmani dan rohani kita ya. Sandang, pangan, makan dulu ya. Makan, ya sandang, pangan dan papan. Ini semua terkait kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh rumah, kita butuh makanan dan lain sebagainya. Dan kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga melatari. Kadang kita mungkin kita temukan ya dalam kelas sekolah kita itu ada anak yang katakanlah caper, cari perhatian, ada aja nanti bertanya, nanti gangguin temannya, yang mungkin tanpa kita sadari dia butuh ini. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu? Kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya penguasaan. Mungkin kita menemukan anak yang bosi, yang merasa aku ini. Kenapa? Karena dia ingin merasa penguasaannya, dia ingin menguasai, dia ingin menunjukkan rasa dia memiliki. Ya, kenapa? Karena dia merasa berkuasa. Dia punya teman-teman yang membuat dia menjadi famous misalnya gitu, ya. Mungkin kita punya Danis misalnya seperti itu ya. Ini kebutuhan dasar atas kekuasaan gitu. Dia ingin diakui keberadaannya karena dia merasa berkuasa. Nah, kebebasan. Kadang anak-anak ada yang merasa kayak terkekang di sekolah ini, ada banyak sekali aturannya, nggak boleh bawa lato-lato misalnya, ya. Nah, padahal di sini ini rasa kebebasannya itu menjadi kebutuhan dasarnya. Yang namanya kebebasan merupakan kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi, yang dia berusaha untuk dipenuhi. Jadi ketika ada aturan tidak boleh bawa lato, pasti mereka berpikir, kenapa nggak boleh? Ada apa? Seperti itu. Dan yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini juga salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Di mana dia ketika melakukan sesuatu yang dia senangi, happy sekali. Tapi ketika dia nggak senang, disuruh tugas, ada
saatnya tidur, ngantuk. Kenapa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia nggak suka, saya nggak suka belajar bahasa Inggris sama istrinya. Misalnya, saya nggak suka belajar bahasa Arab. Bahasa apa itu? Tahu ya, padahal bahasa Arab itu penting sekali. Karena nanti di kubur nanti yang dipertanyakan kan nggak bertanya Allah gitu ya. Nggak nanya pakai bahasa asing siapa, bukan pakai bahasa Inggris gitu. Maka 5 kebutuhan dasar ini yang perlu kita perhatikan terhadap murid kita. Sehingga pada pembelajaran kita tidak semata-mata langsung menjudge anak, dia ini, dia itu, dia ini manusia nakal, tanpa kita sadari dia nakal itu karena apa? Jangan-jangan ada kebutuhan dasar di sini yang tidak terpenuhi dari rumahnya atau dia tidak dapatkan di sekolah. Jadi mulai melakukan hal-hal yang membuat dia merasa bisa memenuhi ini semua. Baik, dari kebutuhan dasar manusia tadi timbullah ada motivasi yang motivasi perilaku manusia. Yang motivasi itu sendiri kita akui, kita kenal sebagai dorongan. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi ada motivasi setelah kebutuhan dasar tadi, ada motivasi. Kenapa mereka melakukan tersebut? Ada yang membuat memicunya seperti itu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terkadang murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, sehingga motivasi ini bersifat eksternal. Semisal, kelas Antoni harus bersih-bersih nanti nomor misinya bakal ini masukin poin. Jadi mereka bersih-bersih kelas itu karena takut sama misinya. Nggak pakai ciput, nanti ada Miss Rani yang menjaga di depan pintu, misalnya di depan pintu gerbang di sana, semisal. Ya, tidak beraktivitas lengkap. Ada Kak Yandri yang akan mencatat dan melaporkan. Jadi mereka melakukan berpakaian rapi, membersihkan kelas semata-mata karena takut akan hukuman. Dan berikutnya lagi, mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Ini juga menjadi motivasi anak-anak melakukan disiplin positif. Kenapa? Karena dia dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ini imbalan dan penghargaan. Dan kedua hal ini, baik itu hukuman maupun dapat imbalan, ini bersifat eksternal dari luar faktornya. Jadi semata-mata kalau misalnya belajarnya rajin, dapat nilainya bagus, dapat hadiah nih dari bapak gurunya, dapat hadiah dari orang tuanya. Jadi karena iming-iming, dapat iming-iming dari orang lain, maka berusaha untuk jadi lebih baik. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia ini adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebaikan dirinya. Nah, di sini ini intrinsik yang dia itu sadar dengan sendirinya. Aku bersih kelas, membersihkan kelas bukan karena aku senang misinya, melainkan karena ingin nyaman belajarnya. Gak mau makan di kelas karena gak mau kelasnya bau. Ketika kelasnya bau, gak nyaman dong ya. Atau kelasnya berserakan sampah, tentunya gak akan nyaman kelasnya. Nah, jadi dari dua motivasi ini yang bersifat internal sama eksternal, mana yang lebih baik? Internal. Dan ini tidak mudah menumbuhkannya. Ini butuh usaha yang ekstra. Bukan hanya 1-2 orang guru saja, bukan hanya kerja wali kelas saja, bukan hanya kerja BK saja, butuh kerjasama semua guru agar disiplin positif ini bisa kita terapkan. Kita tidak mesti harus memberikan penghargaan terus, hukuman terus, tapi justru ketika motivasi berasal dari dirinya sendiri, ini yang akan menjadi alasan yang kuat mereka melakukan disiplin diri, disiplin positif sebenarnya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau tidak disinggung sedikit hukuman dan penghargaan, ternyata hukuman dan penghargaan itu bukanlah cara
menerapkan disiplin positif. Kenapa? Bisa kita lihat, hukuman itu menyakitkan, sudah pasti menyakiti hati, ya, mulut kita. Kadang kita tidak tahu loh, apakah dia dendam dengan kita, apakah mereka sakit hati dengan kita, atau apakah ya sudah sebabnya yang lalu, kita tidak tahu. Tapi demi terciptanya disiplin tadi yang awalnya kita inginkan, maka kita berikan mereka hukuman. Terus merasa takut, tidak sedikit anak yang akhirnya ketakutan melihat misinya, gara-gara kena tegur, gara-gara kena teriakin, ribut di kelas. Memaksa, benar, hukuman itu memaksa anak-anak kita menjadi terpaksa mereka. Kenapa? Karena akan dapat sesuatu nanti yang membuat mereka sakit hati, ataupun merasa sedih, rendah diri. Iya, apalagi saat kita misalnya tidak melihat sikon. Kadang kita tanpa sadar tidak melihat sikon bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak remaja yang ketika dia dimarahi di depan orang lain itu akan menjadi malu, rendah diri. Gak usah jauh-jauh, saya sendiri juga seperti itu, kadang tanpa sadar melakukannya. Tapi sekarang saya juga berusaha untuk memperbaiki diri gitu, agar kita tidak terjebak di masa yang lalu. Mungkin saya produk lama, ya pas hasil dari produk yang lama gitu ya, yang kalau tidak dipaksa nggak bisa gitu, kalau tidak mepet nggak bisa. Nah, jadi saya juga mengajarkan diri saya dengan mengikuti CGP ini, saya ingin menjadi lebih baik tentunya. Terus menyembunyikan kesalahan karena takut ketahuan, karena takut nanti dihukum, maka mereka kadang lebih memilih berbohong. Enggak, demi Allah, bahkan pakai nama Allah mereka bawa. Kenapa? Karena mereka takut dapat hukuman. Ya, dan terakhir tentunya tidak nyaman. Nah, penghargaan yang kita berikan terkadang teman-teman itu ada negatif side-nya ternyata tanpa kita sadari. Yang pertama apa nih, membuat iri. Ketika kita masih teman anak, oh ini dia yang the best misalnya ya, dia tidak pernah ribut di depan teman-teman yang lain, kita kasih apa gitu ya, maka secara otomatis teman-teman yang lain merasa ya cuma dia itu aja. Ya benar, memberikan motivasi juga kepada positifnya ada motivasinya, tapi kita tidak sadari negatif side-nya ada. Temannya merasa kayaknya itu aja bisa dapat, karena fokus kita hanya pada anak itu saja, fokus kita hanya pada yang baik saja, yang diam saja, yang nurut saja, tanpa kita sadari bahwa anak kita tadi adalah unik, berbeda. Itu yang tidak kita perhatikan, atau mungkin yang kita abaikan, kita anggap sama semua. Mematikan kreativitas. Ya sudahlah, dia aja yang dilihat, dia aja lah anak kesayangan, anak mas. Sementara yang lain merasa kayaknya aku gak ada apa-apa, sudahlah aku ini baik, biarlah. Maka mereka hanya menjadi average saja, rata-rata saja, yang tidak mau melakukan hal yang lebih. Kenapa? Karena tidak dipandang, tidak dilihat sama gurunya. Tidak efektif, benar, tidak efektif, lama-kelamaan tidak akan efektif. Kita memberikan penghargaan, lama-lama kalau penghargaan itu aja pasti bosan, cuma gitu-gitu doang, males, nggak efektif, lama-lama nggak akan efektif. Menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah di sekolah kita dari awal berdiri kita sudah mulai menghapuskan perankingan. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sudah menjudge anak kita yang rankingnya di bawah, bodoh dengan kata lain. Padahal tidak ada anak yang bodoh. Kenapa? Anak itu unik, berbeda, mereka punya kecerdasan masing-masing. Tapi dengan adanya sistem ranking, maka secara tidak langsung kita menghukum. Alhamdulillah sekolah kita tidak melakukannya itu. Dan terakhir, merampas hak menghargai diri sendiri. Ketika kita ngasih penghargaan terus, mungkin mereka tuh harus itu butuh ruang untuk mengapresiasi dirinya sendiri. Tapi udah keambil duluan oleh kita gitu. Kita kasih tanpa mereka, jadi mereka ya udah nunggu aja dari ini, dari gurunya, dari orang tuanya, dari yang lain, tanpa mereka bisa mengapresiasi diri mereka sendiri. Kadang mereka butuh
teman-teman butuh menghargai diri sendiri. Mungkin mereka mau membeli barang atau mendapatkan barang yang mereka sukai tanpa diberikan oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya ini kalau tadi disiplin positif dengan identitas yang gagal, sekarang kita beralih ke konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Kan misalnya anak menumpahkan minum di kelas, berarti konsekuensinya dia harus bersihin sendiri. Berarti konsekuensi adalah hal yang timbul akibat perbuatan yang mereka lakukan. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Jadi mereka tahu, oh kalau aku habis menumpahkan minum, ini gara-gara aku yang harus beresin. Tapi dia sifatnya jangka pendek saja. Kedua, perlu monitoring berkelanjutan benar. Misalnya ada yang menumpahkan tadi, kita ambil case contohnya tadi, itu kita kasih tahu, ya. Tapi kalau kita tidak memonitor, tidak mengatur anak tersebut, bisa jadi CCDT aja anak-anaknya ya. Cacat tahu, buang sampah, udah tahu sampahnya sih tinggal dibuang aja. Tapi udah, karena tidak ada monitor, tidak ada pantauan dari gurunya, pura-pura aja tidak tahu. Padahal udah tahu konsekuensinya apa nih kalau menyampah di kelas, kalau makan di kelas konsekuensinya apa, kelasnya bau, nggak nyaman dan lain sebagainya. Stimulus dan respon ini juga menjadi rangsangan dan feedback atau responnya. Kalau misalnya tadi kita ambil case-nya adalah ketika ada anak yang menumpahkan air minum, maka itu menjadi rangsangan mereka untuk diberesin ya, dibersihkan ya. Kalau makannya di kelas ternyata ada yang jatuh makanannya biar nggak semutan, dibersihkan, dirapikan mejanya atau dan lain sebagainya. Murid menghormati peraturan, sudah pasti ada aturan yang mereka hargai, hormati. Ini aturan yang sudah dibikin, maka harus diikuti. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kadang mereka tuh nggak sempet untuk aku harus apa ya untuk memperbaiki kesalahan aku, tapi udah keburu kita duluan udah ngasih kamu harus ini, tanpa mereka diajak berpikir dulu harus apa yang mereka lakukan ketika melakukan suatu tindakan yang kurang baik atau yang salah. Mereka nggak sempet merenungi kesalahan mereka, udah dikasih tahu harus ini ya, ini konsekuensinya loh, akibat kamu gini kamu harus seperti ini, tanpa ada tawaran dulu, diajak dulu berpikir maunya atau harusnya seperti apa. Nah, baru dengan kata restitusi sama. Saya juga alhamdulillah di CGP ini belajar yang namanya sih restitusi ini sebagai salah satu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika dia mengganggu temannya, terus kita ajak dia untuk bicara, kalau ganggu teman dampaknya apa. Terus temannya seperti ini, kamu harusnya bagaimana? Dia menjadi bertanggung jawab. Berikutnya fokus pada pemecahan jangka panjang. Pemecahan masalah jangka panjang, mereka tahu, oh aku harus seperti ini. Tidak boleh seperti ini, tapi harus seperti itu. Kenapa? Karena di sini mereka yang diajak untuk berpikir bersama kita. Murid menghormati diri dan orang lain. Nah, dengan adanya restitusi, mereka akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya atau murid di sini ya memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi tidak asal sembarang bertindak, dipikir dulu. Kalau saya mau ngomong nggak boleh ngomong sembarang, karena mikir dampaknya seperti apa. Sehingga dia tidak asal-asalan dan dia bisa memegang kontrol atas dirinya sendiri. Dan yang terakhir, bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena dia tahu kalau aku seperti ini, maka aku harus memperbaiki. Kira-kira bagaimana ya dari aku sendiri? Semua alasan untuk memperbaikinya itu datang dari diri sendiri. Berarti yang ini adalah bersifat intrinsik dari dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri.
Selanjutnya ini kalau tadi masih bingung apa sih restitusi, baik di sini saya perjelas lagi bahwa restitusi menurut dosen, salah satu pakar ya, bukan dosen barang ya, di bukunya di tahun 2004 bahwa restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki kesalahan. Ketika mereka pulang, mereka tidak merasa rendah diri. Aku salah, aku bersalah banget. Enggak, tapi di sini dia menjadi karakternya lebih kuat. Oke, aku salah, maka aku bertanggung jawab, aku akan melakukan ini. Nah, ciri-ciri restitusi teman-teman kita lihat, belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Maka tidak akan diulang. Next, ada lagi tidak akan diulang. Kenapa? Gak tahu dong apa yang harus mereka lakukan nanti pertanggungjawabannya, maka mereka tidak akan mengulang kesalahan tersebut. Kedua, akan memperbaiki hubungan tentunya. Setelah dia mempertanggungjawabkan apa yang kesalahan yang dilakukan, hubungan itu akan lebih baik dengan temannya maupun dengan guru. Terus bersifat tawaran bukan paksaan. Jadi kalau paksaan tadi dalam hubungan ini ditawarkan, bersifat tawaran. Makanya tadi kita ajak bicara, kamu mau yang seperti apa? Mau bagaimana? Biarkan dari mereka dulu ya, kita hanya mengarahkan saja. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ditanyain dulu, kenapa bisa terjadi? Kebutuhan dasar tadi ada 5, baik itu bertahan hidup, terus kasih sayang, kekuasaan, terus apa? Kebebasan, dan satu lagi? Nah, kekuasaan, kesenangan. Fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Jadi tidak fokus pada kesalahan, tapi di sini solusinya apa? Bersama-sama dipikirkan solusinya. Baik, di sini biar lebih jelas gimana sih konsepnya nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada contoh kasus, saya buat yang simpel saja. Contoh kasusnya adalah murid sering tidak sekolah hafalan Quran. Mungkin ini ada yang ditemukan teman-teman ya. Nah, iya. Jadi contoh kasusnya ini memang benar-benar nyata yang kita rasakan. Ini kasusnya. Mungkin di tiap kelas ada aja meskipun 1 atau 2 orang. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Tapi kalau berhubungan sama manusia kayaknya agak mungkin tidak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, kenapa Quran di sini yang satu sampelnya aja. Di sini bisa kok bahasa Inggris banyak ya, dan berjaga dari bahasa Inggris. Apalagi matematika, sains mungkin lebih banyak lagi. Baik, di sini hukumannya nih. Jadi kita sebagai guru, kita memberikan hukuman, kita dengan kata-kata tidak bisa menjadikan bentuk suatu bentuk hukuman. Guru menghukum kelas, keluar kamu, gak usah masuk pelajaran saya lagi. Senang kan? Ya pasti senang ya. Iya, guru marah dan akhirnya murid takut. Iya, akhirnya guru itu seremnya dia bisnya ya Allah dari tahun-tahun disebut terus ya, bisnya seram, bisa seperti itu. Kenapa? Nih muridnya takut sebagai dampak dari hukuman. Terus kalau kita lihat yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk metode hafalan sepulang sekolah atau saat weekend. Ini juga sebenarnya memakan waktu, benar? Kita punya waktu yang disediakan, tapi karena dia tidak mengerjakan apa yang kita minta, nggak serat-serat. Ya udah, kamu Sofian pulang sekolah ini kamu jangan pulang dulu, kamu bapak. Bapak tunggu setoran hafal lulus ayat hari ini harus ya. Kelihatan iya sebagai konsekuensi karena mereka tidak setoran hafalan. Guru tegas, benar, siswa menghormati aturan. Karena tadi, waktu pulang harusnya tadi itu pulang bisa lebih cepat, bisa les atau bisa main sama teman. Gara-gara disuruh setoran, akhirnya nggak bisa happy terus pulang sekolah. Kenapa? Karena tadi suruh setoran. Ini adalah bentuknya guru tegas, siswa menghormati, itu konsekuensi.
contoh yang konsekuensi. Sementara bagaimana dengan restitusi? Ini guru menanyakan keyakinan kelas yang dibikin secara bersama-sama. Guru terbuka dengan siswa, dengan murid, dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, hebat banget ya Miss ya? Benar. Saya kan udah bilang dari awal ini berat sekali teman-teman kalau sendirian. Tapi kalau kita sudah bersama-sama, tidak akan berat insya Allah. Ya, masih belum tergambar, kita akan lihat lagi berikutnya. Oke, sekarang kita kesini dulu yuk. Posisi 5, posisi kontrol seorang guru. Sebagai penghubung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghubung, pemantau, atau manajer. Di sini yang mana yang teman-teman sering lakukan? Sebagai teman, ada yang sebagai penghubung. Kayaknya saya sebagai penghubung rasa bersalah ada ya. Pemantau, oke. Semuanya tanpa sadar teman-teman, mungkin kita sudah melakukan semua ini. Yuk kita bahas satu persatu, kita akan lihat satu persatu. Kita akan lihat ini, sepertinya teman-teman semuanya udah ada di sini. Kayaknya aku mungkin ada di merasa bersalah. Oh ya, kita akan lihat di sini. Baik, kita ambil dengan case yang tadi. Murid tidak mau setoran hafalan Quran. Kita lihat contoh penerapannya pada saat kita sebagai penghubung. Kamu tidak sekolah, keluar ke kamu dari kelas ini, tidak usah ikut dengan saya selama 1 semester. Penghubung, iya kan? Sebagai penghubung, ini bisa jadi anak itu takut atau tidak, ya kan? Bisa jadi yang kecil benar takut atau malah sudah terserah masa bodoh, karena nggak suka tadi. Nah, sementara image kita udah jelek. Ini sebagai penghubung. Kedua, membuat rasa bersalah. Kecewa sekali. Malas sekali kamu sekarang ya. Kenapa Andi? Malas sekali kamu ya. Di situ kan ketika meskipun dengan lembut anak-anak rasa aku sudah mengecewakan Miss Nadia. Ada rasa ini tadi membuat rasa bersalah timbul kepada murid. Teman. Nah, ayo lupakan hafalan. Nanti bapak kena tegur kepala sekolah lu gara-gara kamu. Kira-kira ini tempat juga kali. Sekolah nanti kena tegur. Jangan berisik ya. Nanti bisnya kena marah sama Ibu Yosin. Misalnya. Nah, ini sebagai teman kita mengatasnamakan teman, tapi kita tidak membuat batasan. Bagaimana kita berperilaku sebagai seorang guru terhadap murid? Kenapa orang itu teman bestie? Jadi anak-anak senang, iya, anak-anak senang. Tapi tanpa kita sadar, kita memberi peluang kepada anak-anak untuk tidak menghormati kita. Sebagai pemantau, Bapak lihat dari catatan, wow, ini berdasarkan catatan, ya mana-mana catatan. Sudah berapa kali dilakukan sekolah? Dan kamu tahu konsekuensinya? Tidak boleh ikut PTS. Tidak boleh benar ikut Indonesia. Tidak boleh ikut Bismillah Hafiz. Nanti kamu gak bisa memberikan mahkota sama orang tuanya kamu. Memantau berdasarkan data yang ada. Dan bagaimana dengan manajer? Dengan manajerial. Nah, kamu tahu kesalahan kamu apa yang perlu kamu lakukan? Kalau contoh case seperti ini, yang mana yang sudah sering kita lakukan? Yang mana? Masya Allah, siapa kita di mana? Jadi ini yang terbaik ya teman-teman. Tapi tidak berarti kita aduh ya Allah, ternyata aku menghukum. Ya Allah, aku bersalah aku ya. Nah, ini posisi kontrol yang harus kita ketahui dan insya Allah ini akan kita perbaiki bersama-sama. Sekali lagi ini tidak akan bisa sendirian teman-teman. Ini harus bersama-sama kita kuat. Bersama kita bisa. Kenapa? Karena kalau sendirian percaya tidak akan terwujud disiplin positif di sekolah kita. Boro-boro di sekolah di kelas aja, di mapel kita aja.
kalau kita tidak bersama-sama dengan semua guru yang mengajar di kelas tersebut, dijamin kita tidak akan bisa. Kita akan mentok di ya pembuku tidak pembuku, teman tidak teman. Jadi nilainya sekedar itu saja, tanpa ada perubahan yang lebih baik. Baik, saya punya contoh kasus kira-kira terbaca lah. Baik, di sini apa nih? Ibu Dani. Oke, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa si Fajar ini malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun malas-malasan maju ke depan. Sampai di papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang bukunya dan memainkan spidol di tangannya. Makanya Fajar, jangan suka tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sana, duduk kembali. Ayo, siapa yang bisa kira-kira? Oke, kita buka titik. Oke, terus Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Dan hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, nilainya pun tidak terlalu baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya Fajar ditegur sama Bu Dani. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu udah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan ya kamu sama ibu? Pertanyaannya, posisi kontrol apa sih yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan pada Fajar? Terus membaca sikapnya Fajar. Kira-kira apa sih kebutuhan yang dibutuhkan Fajar? 5 kebutuhan dasar tadi ya. Apa? Kasih sayang. Ada lagi? Bertahan hidup dan bermakan. Oh iya, bertahan bisa jadi. Karena kita tidak pernah tahu ya. Mengubah kalau anak-anak belum makan, belum sarapan, dia kan bikin lesu. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa langsung ngejudge anak tadi ya. Terus, nih, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya kalau Ibu Dani sebagai posisi pemantau? Kalau tadi kan kita jawab bersama-sama, yang dilakukan Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah. Kira-kira kalau Ibu Dani sebagai posisi pemantau, gimana sih? Hanya dipantau, kamu tuh dia tegur banget ya. Tidur aja ternyata. Hei Fajar, jangan tidur kamu ya. Itu biasa kan sudah. Baik, lagi teman-teman. Apabila Anda adalah kepala sekolah, bisa apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kan saya di kepala sekolah ini menanyanya apabila Anda kepala sekolah kita apa ya? Teman-teman semua nanti yang Jadi kepala iya. bukan saya kali ya? Ya, harus ada ini gimana ya? Kalau kita teman-teman ini anggaplah kepala sekolahnya aja. Kira-kira boleh reset siapa yang mau coba? Saya kepala sekolah aja. Oke, Miss kita. Oke, pertama konsultasi dulu dengan guru yang bersangkutan, dikasihnya, lihat dulu apa yang dia berperan. Siapa tahu dari gurunya, kualitasnya juga beberapa guru. Dan juga baru setelah itu mungkin prosesnya ke gurunya dulu. Ya, kalau memang masih belum terjadi perubahan, maka mungkin melalui guru bisa pemanggilan kepada orang tua. Oke, baik. Oke, terima kasih yang mau dulu banget kita. Baik, bagaimana ada lagi yang mau menambahi? Bisa dia? Ya. Pertama kan dia dulu berbicara dengan guru kelas. Kalau sebagai kepala sekolah berbicara dengan guru kelasnya dan guru mapel lainnya. Apa aja yang dimapel yang lain juga sama.
lalu melihat lagi kebutuhan dasarnya. Nah, jika misalnya dari kebutuhan dasar tadi masih belum didapat, mungkin kita bisa bertanya dengan kedua orang tuanya apa yang terjadi sebenarnya di rumah, karena kan balik lagi ke 3 kerjasama di sekolah, keluarga, dan orang tua tadi. Baik, terima kasih Miss Nadia. Miss Yosi mau menambahi? Sudah. Baik, ini dari si Fajar. Kalau bagaimana dengan kondisi yang kita hadapi? Contoh kita ambil kasus adalah Rashad Abiyu yang seperti akan ngintip-ngintip kita. Anak sayangnya. Iya. Mungkin teman-teman yang tidak mengajar sekalipun itu mengenal adanya seperti apa. Oke, baik Miss Latifah. Oh, mengajar. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang anak kita itu butuhkan? Kebebasan. Bagaimana dengan Dimas? Jadi Rashad Abiyu adalah anak ABK, anak butuh kasih sayang. Anak yang butuh kasih sayang, Masya Allah. Jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar anak kita tadi, kita tahu bersikap kepada anak tersebut. Baik, sekarang kita beralih ke keyakinan kelas teman-teman. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Iya, kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak aturan kelas saja? Ya nggak sih? Oke, sekarang saya punya pertanyaan pemantik. Mengapa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Untuk keselamatan. Bagaimana yang kedua? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, baik. Yang pertama ini karena keselamatan, ini karena kesehatan. Maka keselamatan dan kesehatan ini yang menjadi keyakinan kita. Nah, inilah juga dengan terkait keyakinan kelas. Kenapa kita harus keyakinan kelas? Karena kita memiliki sesuatu yang kita yakini, yang kita sepakati bersama dan kita yakini. Oke, selanjutnya. Jadi dari pertanyaan pemantik ini bisa tergambar ya kenapa alasannya harus keyakinan, bukan aturan. Baik, di sini, wah saya sudah memberikan contoh ya, ada foto-foto anak-anak kita di sini. Di sini adalah contoh yang saya lakukan bersama anak kelas 9 karena saya mengampu di kelas 9. Di sini guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama diskusi tentang aturan kelas. Kita bikin dulu kesepakatan bersama. Kita diskusi dulu maunya seperti apa, bagaimana harapannya seperti apa, lalu merumuskan aturan kelas jadi keyakinan kelas. Ditulis sama-sama. Kita yakin nanti dari aturan-aturan tadi harus kita yakini secara bersama. Dan akhirnya menempelkan keyakinan di kelas. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas 9 Tantowi yang saya bikin bersama anak-anak. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Maka setiap orang itu punya dia berhak untuk aman. Gak bisa dianggap ancaman, dianggap threaten gitu. Gak boleh. Semua orang merasa aman. Ini dari anak-anak tadi ya teman-teman ya. Ini yang dibikin bersama anak-anak tadi. Terus tertib saat belajar kegiatan KBM. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar teman. Menata ruang kelas dengan rapi, bersih serta tidak menyampah di kelas. Makan di luar kelas dan terbiasa mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Ini 7 hal yang menjadi keyakinan kelas Tantowi yang mereka bersama-sama. Ketika ada yang melenceng dari sini, mereka harus dikembalikan kepada ini. Yang makan di kelas misalnya, maka mereka harus mengingatkan. Ini keyakinan kita loh ya. Kita nggak boleh makan di kelas. Kenapa? Karena kita ingin nyaman kelasnya, sehingga aman belajarnya, enak belajarnya, tidak bau dan tidak kotor kelasnya. Nah, terkait dengan keyakinan kelas tadi dan restitusi tadi, kalau kita lihat tadi kan restitusi adalah salah
yang membuat anak-anak kembali ke kelompoknya itu dengan lebih baik lagi. Di sini ada 3 tahapan teman-teman dalam melakukan restitusi ini sendiri. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saat anak marah, sedih, nangis, kita terima dulu. Kita terima dulu rasa marah, rasa sedih, kecewa mungkin. Mereka lagi berantem, mereka lagi nangis, kita terima dulu. Gak apa-apa. Jangan langsung diam, tapi dia kan dulu, berikan dia ruang untuk kita akan terima dia dulu untuk dia marah, silakan dulu. Sampai mereka udah reda, baru nanti. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu alasannya apa sih? Mencari tahu alasan perilaku tersebut yang dilakukan oleh mereka. Ini kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi. Penyebabnya itu apa? Apa yang didasarkan? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, kembalikan keadaan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kalau seperti ini sepertinya belum ada gambaran. Nah, di sini saya sudah mencontohkan, karena ini sudah saya terapkan dengan anak-anak. Sebentar. Jadi tulisannya kecil, tidak begitu dan suaranya tidak begitu terdengar, Bapak ya. Baik, di sini si Raka sama Abi case-nya adalah mereka tidak mau berkelompok. Mereka mau pilih kelompok sendiri, padahal di awal sudah dijelaskan kita akan pakai spin wheel. Jadi mereka tidak boleh memilih kelompok mereka sendiri. Tapi yang terjadi malah mereka saling argumen, gak mau berkelompok. Dengan alasan katanya si Raka ini bilang ke Abi itu males. Ternyata setelah diusut itu dari Siki. Nah, si Raka sendiri tidak membuktikan, tapi malah dengar dari omongan temennya. Jadi Abiyu ini merasa tersinggung dan akhirnya marah. Hanya gara-gara tidak mau berkelompok seperti itu. Di sini yang bisa saya lakukan adalah di sini pertama adalah menstabilkan identitasnya. Saya terima dia marah, saya sudah duduk di rumah, saya pisahkan dari teman-temannya, sudah duduk di kelas di ruangan di kelas sekolah ya ini, dan ini mereka disuruh beristighfar dulu banyak-banyak untuk meredam emosinya, karena mereka hampir berantem saat itu. Setelah mereka beristighfar, sudah lebih reda, baru setelah itu saya tanya, kenapa alasannya? Ternyata seperti tadi yang disampaikan yang awal. Gara-gara kalimat kata Siki, Abiyu itu malas, mau enak sendiri. Tersinggunglah si Abiyu. Nah, padahal dia sendiri belum membuktikan. Lalu di sini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah kan tanpa ada bukti, tiba-tiba udah ngejudge temennya, dia pemalas, gak mau aku sekelompok sama dia, mau enak sendiri. Di sini validasi tindakan yang salah. Ini gak terlihat, suaranya kecil sekali ya teman-teman. Ya mohon maaf. Nanti bisa kunjungi YouTube saya. Nanti jangan lupa kunjungi YouTube saya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Ya. Oke, ini masih dalam rangka validasi tindakan yang salah, bahwa setiap anak itu punya gaya masing-masing. Jadi kita tidak bisa meminta sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini mereka telah berdamai dan saya tanyakan keyakinan kelasnya. Bagaimana keyakinan kelasnya kita yang sudah kita bikin? Rasa aman. Kedua tadi belajar yang tenang gitu ya. Jadi di sini kita tidak bisa memilih dengan siapa, apalagi sudah sesuai dengan kesepakatan menggunakan spin wheel yang mereka tidak bisa memilih dengan siapa pelajarnya. Nih, setelah mereka
mereka berdamai dan ditanyakan kembali keyakinan kelasnya, mereka akhirnya bisa memahami dan bisa bekerja sama. Oke, bisa kita skip ini karena juga tidak terdengar jelas. Baik, wah sudah di akhir ya teman-teman ya. Jadi adalah anugerah saat kita mampu dan punya kesempatan untuk berbagi. Terima kasih. Saya Kurniati Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau misalnya teman-teman ada yang mau dipertanyakan silakan karena kita sama-sama sharing di sini. Ini adalah ilmu yang saya dapat dari CGP dan di modul 1.4 tentang budaya positif. Boleh teman-teman kita share di sini yuk. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan Miss Hani, semoga saya bisa menjawab dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, lebih ke pertanyaan aja. Tadi saya melihat ada keyakinan kelas. Sebenarnya udah tahu info itu kan tadi Miss Nadia. Secara praktiknya saya belum melakukan keyakinan kelas di mana. Nah, untuk teknisnya sendiri, saya itu memberikan kesempatan ke anak-anak. Ini semua kamu apa gitu ya? Selama kelas yang harus apa? Atau kan juga udah nyiapin dulu poin-poin yang kayak semacam apa-apa kelas dan juga tadi gimana sih? Oh, kalau untuk teknisnya itu bisa kita dulu siapkan. Tapi kita tetap tawarkan ke anak-anak maunya seperti apa. Dan ketika misalnya dari catatan yang kita siapkan sendiri itu tidak ada, boleh kita tawarkan. Nah, bagaimana dengan yang ini? Diarahkan mereka. Kadang tidak terfikirkan oleh mereka. Kan pasti mereka maunya ada games-nya, ada free time-nya, bisa tidur. Nah, bisa pakai headset. Mungkin itu bisa dikembalikan tadi. Jadi kita sendiri sudah punya catatan operan kecil gitu. Jadi ketika kita temukan anak-anak kan mereka punya ide masing-masing. Satu kelas 27 anak, maka ada 27 ide tentunya. Nah, ketika kita udah satuin semuanya, oh ternyata ada yang ini, yuk tambahin dari kita. Bagaimana dengan ini? Nah, biasanya kalau itu sifatnya positif dari kita, mereka akan, oh iya yang disiap. Misalnya kayak contohnya makan di dalam kelas tadi, makannya di luar gitu. Itu tidak ada, tapi ketika kita, oh ini seperti ini, mau ya kelasnya bau. Ini satu minggu loh kelasnya, ini kelasnya kotor kayak gini rapi, nggak rapi, mau kemudian, oh iya siap, itu bisa kita masukkan. Gitu. Jadi, tapi jangan kita paksakan, tawarkan dan diarahkan anaknya. Baik, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Oke, terima kasih kalau tidak ada atas kesempatan waktunya. Karena teman-teman sudah menyiapkan waktu di sela-sela kesibukannya. Saya mau mohon maaf untuk segala kekurangan. Oh ya, baik. Pas kan ada sama-sama dengan kelas itu di sini. Nah, untuk menyusun anak-anak itu bagaimana sih proses yang dari awal sehingga dari poin-poin itu dan nanti kalau dikasih itu buat keyakinan kelas itu ya tidak sendiri yang memberikan contoh dan kita bukan seperti itu maksudnya kita ada punya keyakinan kelas sendiri mereka diskusi apa benar-benar itu tidak ada sama sekali. Oke, jadi baik. Kalau yang sudah saya lakukan mungkin nanti Miss Nadia bisa memberikan contoh juga gitu. Karena yang dari yang saya lakukan itu memang ada yang memang benar-benar blank. Jadi kita sepakatin Miss Nia mau kita bikin keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kita jelaskan dulu. Maunya gini. Nah, terus kita arahkan, kita kasih
kekhawatiran kalau takutnya minta me time, minta gadget. Jadi berikan mindset awal ke anak-anak kelasnya mereka itu seperti apa. Berikan mindset ke mereka di awal tujuan sekolah itu apa. Jadi berikan mereka mindset, oh iya kalau tujuan sekolah jadi pinter, mau dapat ilmu, kalau mau main-main. Ini kita sudah brainstorming mereka dulu, kasih mereka mindset awal, kita kasih mereka main-main ini dulu, kita kasih penjelasan. Bukan pikiran mereka itu bukan pikiran main. Sehingga apa yang nanti mereka tulis itu, dari mereka nanti secara tidak sadar menuliskan apa yang kita bilang tadi. Dan mereka tulis, tidak boleh makan di kelas. Nah, tidak boleh ini kita kasih mindset dulu mereka. Kelasnya makan itu seperti apa sih? Gini. Nanti ketika kita buat keyakinan itu, kalau kemarin kita yang kelas 9 itu buat yang sudah terbagi jadi 5. Aspek kebersihan, aspek disiplin, aspek sopan santun, dan 2 lagi saya lupa kemarin itu apa. Jadi mereka berasa, karena kan anak-anak itu mikir ini kan bersih. Oh gitu bisa, oh bersih, kelas yang bersih. Berarti harus ini, tidak boleh makan di kelas bis. Yakinlah Bapak Ibu, apalagi di kelas 7 dan kelas 8 mereka pasti lebih akan memberikan hal positif lainnya. Jadi anak-anak itu pada awalnya belum tahu kalau mereka itu akan terkunci dengan kita kelas kita itu akan terkunci. Nah, habisnya mereka berkelompok buat kemarin itu seperti dan tidak seperti. Habisnya sudah selesai bahwa keyakinan itu sudah akhirnya mereka kan sudah punya keyakinan hal yang harus dilakukan apa dan hal yang tidak dilakukan apa. Berkelompok. Nanti dipresentasikan jadi ketika mereka melanggar keyakinan kelas itu kita akan tahu mereka akan tahu sendiri. Oh iya bisa sudah disebutin oleh temannya. Jadi kita enak untuk inform ke mereka. Kan nggak boleh, ini nggak boleh. Nah gitu. Supaya bisa muncul segitiga restitusinya di sini. Ya, Kalau kemarin bisa ya. di segitiga restitusi tadi itu dikembalikan lagi ketika anak-anak misalnya makan di kelas, keyakinan kelas itu apa? Gitu. Kan ketika anak-anak misalnya ada yang ganggu temannya, kan kita ingin menciptakan rasa aman dengan teman-teman yang ada di dalam kelas. Ini dikembalikan lagi seperti kata misalnya mengunci anak-anak sebenarnya dengan keyakinan kelas yang kita buat itu adalah peraturan yang kita yakini secara bersama-sama, aturan yang sudah kita sepakati, yang kita yakini bersama-sama untuk kita jalankan sehingga disiplin positif itu terwujud seperti itu. Maka kita dengan lama-kelamaan kita akan mengurangi yang namanya hukuman, karena percaya teman-teman hukuman itu tidak selamanya efektif, malah terdianggap menambah membuat mereka merasa sakit, kecewa dengan kita dan lain sebagainya. Hukuman itu tidak selamanya efektif untuk menertibkan anak-anak kita. Jadi kembalinya lagi adalah di budaya positif. Segitiga restitusi ini berat nampaknya, tapi mungkin kita belum mencoba. Dengan teman-teman yang sudah dapat informasi di sini, harapannya bisa share dengan teman-teman yang hari ini belum bisa join, sehingga segitiga restitusi kita ini bisa tersampaikan dengan pelan-pelan seperti itu. Ada lagi? Oke, silakan. Oke, baik. Tadi kan ada kebutuhan dasar, Iya. kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kembali kepada kebutuhan dasar itu. Yang mau saya katakan, bisa nggak diminimalisir kebutuhan dasar? Maksudnya? Diminimalisir manfaatnya tadi ya, opsinya kesenangan. Bagaimana sih senangnya membatasnya di mana sampai mana? Oh, tentunya pasti bisa. Ini kan apa namanya? Secara tidak sadar ini kita semua ini pasti punya ini kan. Kita ingin diakui keberadaan kita ingin disayangi, kita ingin apa namanya punya kekuasaan untuk sesuatu gitu. Nah, ini bisa kita kontrol. Ini lebih ke ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menjudge dia langsung, tapi kita mencari tahu dulu apa sih faktor yang mempengaruhi dia seperti itu. Lebih ke situ. Lebih ke kayak kita mencari tahu dulu penyebabnya. Kenapa bisa seperti itu? Sehingga kita kalaupun ingin memberikan konsekuensinya itu memang sesuai dengan case yang ada, bukan tanpa ada embel-embel mencari tahu langsung aja kena hukuman gitu. Tidak. Jadi kalaupun ada kesenangan ya, kalau kita mau membatasi kesenangannya ya dipersilakan. Karena
kebutuhan dasar tadi itu di semua orang pasti ada. Setiap orang itu pasti ada. Gitu. Tinggal kalau misalnya anak-anak kita disesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di sini. Karena kita tidak mungkin kan, mereka senangnya free time, udah kasih aja free time. Kan nggak mungkin seperti itu ya teman-teman. Mereka senangnya games, nggak mungkin setiap kali itu kita main games. Kalaupun ada gamesnya mungkin di 5 atau 10 menit terakhir di awal atau di akhir. Kalau tiba-tiba kita ngajarin sore hari mungkin di jam-jam 2-nya atau sama 3-nya seperti itu. Jadi pembahasan apa kesenangan tadi salah satu dari kebutuhan dasar tadi bisa kita batasi waktunya, disesuaikan dengan kondisi. Ya kalau misalnya senang tidur, ya mungkin kalau memang jam-jam sebelum zuhur, koinullah kita punya ya teman-teman ya. Iya, tapi kalau misalnya koinullahnya setiap saat juga, itu sebenarnya tidak akan efektif juga. Karena kalau mau tidur silakan di rumah saja ya. Mungkin seperti itu, lebih ke sana. Jadi bukan karena oh ini ada dasarnya maka kita penuhi. Tidak seperti itu juga. Tetap kita sesuaikan dengan porsinya, kadarnya. Ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah teman-teman berikan. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di sini bermanfaat untuk kita semua dalam menciptakan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.